Uhayyikum bitahiyyatil Islam bitahiyyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa mukri'il qur'ani ma muhibbihi. Bagaimana kabarnya sahabat da'i dimanapun berada? Saya mendoakan mudah-mudahan sahabat semua Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin dekat juga dengan cita-cita kita dan masuk surga bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Seberapa keren Anda hari ini? Seberapa keren Anda hari ini? Jawabannya adalah seberapa awal Anda bangun hari ini. Jadi orang keren tuh bangunnya pagi, orang keren tuh bangunnya awal. Ya, setuju ya? Apalagi ketika di malam hari, dan ini adalah amalan para nabi yang mulia. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, maka bangunlah ketika orang lain tertidur, bangunlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi. Sahabat da'i dimanapun berada, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kita betul-betul berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan juga di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Bahwa ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya orang tua. Ada sebuah kisah yang ini betul-betul menyentuh saya, dan ini menjadi nasihat bagi kita semua. Kisah seorang pemuda yang dia adalah pemuda yang soleh dengan ibunya. Dia merawat ibunya dengan luar biasa. Suatu hari ada kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia ingin sekali berangkat ke kota Madinah dan ingin melaksanakan ibadah umroh. Namun dia ingin kemudian berkunjung ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menyampaikan kepada ibunya, "Ibu, boleh nggak aku umroh? Aku sudah kangen sekali, pengen untuk kemudian berjumpa dengan Rasulullah di Madinah, di Raudhah, di makamnya Nabi Muhammad." Lalu ibunya mengatakan, "Nak, ibu tidak mengizinkan dulu ya. Kalau nanti kamu pergi, ibu sama siapa? Ibu sama siapa? Untuk saat ini ibu belum mengizinkan, nak." Hingga akhirnya dia tidak mengurungkan niatnya untuk melakukan ibadah umroh, dan dia menahan rasa rindunya. Hingga suatu hari dia semakin rindu, kerinduan ingin berjumpa dengan Nabi di Raudhah di Madinah semakin membuncah. Hingga akhirnya dia pergi dan dia meninggalkan ibunya tanpa ibunya tahu. Kemudian ibunya mencari-cari dia, dipanggil ya, dia nggak datang. Sahabat semua dipanggil lagi nggak datang. Kemudian ibunya mengatakan jangan-jangan dia pergi untuk melakukan ibadah umroh dan dia tidak izin kepadaku. Kemudian kawan-kawan semua, ibunya mengucapkan kata-kata yang Allah. Apa kata ibunya? Ya Allah, jangan engkau beri anakku kehidupan yang mudah, dan berikanlah dia ujian yang sangat berat. Dan itu terucap dari mulut atau lisan ibunya. Lalu kemudian dia melakukan perjalanan, dan waktu itu ketika itu dia lelah sekali, dan dia mencari masjid, sahabat da'i semua. Kemudian dia berada di masjid. Dia berada di sebuah desa, dan ketika itu ada seorang pencuri di desa tersebut. Kemudian pencuri ini dikejar oleh warga yang ada di desa. Kemudian ketika dikejar, masuk ke masjid dari pintu A, kemudian langsung keluar ke pintu B. Warga desa yang mengejar kemudian juga masuk ke dalam masjid. Tidak didapatinya selain pemuda ini. Lalu kemudian pemuda ini akhirnya ditangkap dan dihakimi oleh warga desa. Dan kemudian kepala desa mengatakan seperti ini, kita akan hukum orang ini karena sudah berani mencuri di desa kita. Lalu kemudian ada yang bertanya, apa hukumannya wahai kepala desa? Kita akan potong kedua tangannya dan kita akan potong kedua kakinya. Tidak berhenti di situ, tapi matanya pun akan kita congkel. Lalu kemudian dilakukan hukuman tersebut, hingga kemudian kepala desa menegaskan, inilah hukuman bagi orang-orang yang berani mencuri di desa kita. Lalu apa kata pemuda tadi? Tidak, aku tidak mencuri, bukan aku yang melakukan itu. Aku sebenarnya ingin umroh.
Lalu kemudian warga desa merasa bersalah, lalu meminta maaf kepada si pemuda soleh tadi. Apa kata pemuda soleh tadi? Tidak, kalian tidak bersalah. Inilah ujian yang berhak didapatkan oleh saya, karena saya telah meninggalkan ibu saya dalam kesendiriannya. Kemudian pemuda tadi meminta kepada warga desa untuk mengantarkannya kembali ke kampung halamannya. Ketika kemudian sudah berada di pintu, dia mengatakan kepada warga desa yang mengantar, tolong tinggalkan aku sendiri di depan pintu rumahku. Ini urusanku dengan ibuku. Lalu kemudian dia memanggil yang ada di dalam rumah, ana musafirun ja'i. Wahai orang yang ada di dalam rumah, ana musafirun ja'i. Aku adalah musafir yang kelaparan. Lalu kemudian si ibu menjawab, aku ada makanan, tapi aku tidak bisa memberikan kepadamu karena nggak ada orang lain selain aku. Tolong kamu julurkan tanganmu. Kemudian si pemuda tadi mengatakan, aku tidak memiliki tangan. Tapi nanti engkau melihatku, engkau kan bukan muhrimku. Jangan khawatir, aku pun tidak memiliki mata karena kedua mataku buta. Sampai pada akhirnya ketika dibuka itu pintu, ibunya menyaksikan sebuah pemandangan. Tidak ada kaki, tidak ada tangan, matanya dua-duanya buta. Dan dia sadar bahwa di depannya adalah anaknya sendiri. Pemuda ini sekarat, sahabat dai semua. Lalu ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau tambahkan derita anakku ya Allah. Cabut nyawanya ya Allah, agar dia bisa mengakhiri penderitaan ini. Lalu kemudian akhirnya malaikat Israel mencabut pemuda ini dan dia meninggal. Dan ibunya telah meridonya. Oleh karena itu sahabat dai, maka penting sekali. Kalau kita pengen sukses, kita pengen bahagia, maka kejar ridho orang tua kita. Ketika orang tua kita ridho, siapa yang maha memberi rezeki? Kita harus paham, kita dapatkan rezeki bukan karena kerja kita kurang keras, tapi Allah mengizinkan kita dapatkan rezeki atau tidak. Dan yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan ridho Allah, agar hidup kita dimudahin sama Allah, maka kejar ridho orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, kesempatan emas. Tapi kalau nggak ada, masih ada kesempatan untuk kemudian bisa bersedekah atas nama ibu kita, bisa berwakaf atas nama orang tua kita. Maka kita jadilah orang yang kaya, sukses, bermanfaat, dan mudah-mudahan jangan sampai kita hanya sekedar hidup, tapi hanya tidak memberikan manfaat apa-apa, tidak berkontribusi. Maka orang mukmin itu harusnya adalah orang mukmin yang berkontribusi. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan Allah izinkan kita nanti bisa ketemu dengan ibu kita, dengan orang tua kita, dan mereka ridho terhadap kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.